Iri hati ini rupanya suatu perasaan di dalam diri hampir setiap orang, Pak Paul, saya rasa pernah mengalaminya, yang kadang-kadang muncul secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan, lalu kita sudah dikuasai oleh iri hati ini. Dan kita tahu dengan jelas bahwa Alkitab menyebutnya ini sebagai suatu dosa. Nah, ini bagaimana Pak Paul kita bisa mengenali, bisa mengatasi dan sebagainya, Pak Paul? Meskipun kita rentan ya terhadap iri hati, Pak Gunawan, tapi ada orang-orang tertentu yang memang sangat mudah iri hati. Dengan kata lain, mereka itu dikuasai ya oleh iri hati. Nah, kita memang mau belajar ya pada kesempatan ini mengenali penyebab-penyebabnya dan juga belajar bagaimana menanganinya. Sebagai pembukaan, saya ingin mengingatkan para pendengar kita akan suatu peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini beribuan tahun yang lalu. Dan itu adalah peristiwa yang menyangkut Kain dan Habil. Kita tahu Kain si kakak mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, dan adiknya juga melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan menolak persembahan si kakak dan menerima persembahan si adik. Karena kemungkinan besar Kain tidak memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus. Nah, begitu si kakak melihat si adik kok memperoleh ini ya, dapat bersukacita karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, si kakak marah sekali dan membunuh si adik si Habil. Itu adalah dosa yang dicatat oleh Alkitab, yang memang menunjukkan betapa beratnya konsekuensi dosa itu. Sehingga setelah kejadian pasal 3 mencatat kejatuhan manusia ke dalam dosa, dosa berikut yang dicatat di Alkitab adalah pembunuhan seorang kakak terhadap adiknya sendiri. Namun sebelum terjadi pembunuhan itu, sebetulnya telah terjadi sebuah dosa yang lain yang tersembunyi, yaitu dosa iri hati. Nah, kita melihat di sini betapa seriusnya dosa iri hati, Pak Gunawan. Karena iri hati ini sampai mampu melahirkan niat begitu jahat. Bukan membunuh musuh, bukan membunuh orang yang tidak dikenal, membunuh adik kandung sendiri. Nah, itu sebabnya kita mau melihatnya dengan saksama pada saat ini. Yang pertama kita bisa katakan tentang iri hati adalah, iri hati itu bersumber dari ketidakpuasan dengan apa yang telah dimiliki. Artinya apa? Kita terus menyoroti apa yang tidak ada pada diri kita, yang terhilang pada diri kita. Ya, dan kita itu tuh luput melihat apa yang ada pada diri kita. Dengan kata lain, orang yang iri hati senantiasa melihat yang tidak ada di tangannya. Misalkan dia mempunyai kelereng. Nah, dia bukannya melihat kelereng itu, dia akan melihat kenapakah temannya itu mempunyai misalkan gangsing atau permainan yang lain. Dia bukannya berkata, oh ya, saya sudah punya kelereng, jadi yang nggak apa-apa, ada yang punya kelereng, ada yang punya gangsing. Oh tidak, dia akan menanyakan kepada dirinya, mengapakah saya tidak punya gangsing? Dan melupakan bahwa dia punya kelereng, dan mungkin saja orang lain itu hanya punya gangsing dan tidak punya kelereng. Jadi iri hati ini sangat berkaitan dengan perasaan serakah dari seseorang, Pak Paul. Nah, sebetulnya memang pada dasarnya tuh ada unsur serakahnya, Pak Gunawan. Meskipun seringkali kita mengaitkan serakah itu dengan kuantitas ya, banyak. Nah, iri hati memang tidak harus berjumlah banyak atau bervolume besar. Tapi pada dasarnya ya memang iri hati itu mengandung unsur keserakahan, yaitu tidak puas dengan apa yang dimiliki. Jadi apapun yang dimilikinya itu tuh tidak akan bisa menyenangkan hatinya. Karena dia akan selalu fokuskan pada apa yang ada pada orang lain. Dan bertanya, kenapakah saya tidak bisa memiliki itu? Jadi kita bisa melihat di sini, Pak Gunawan, ketidakpuasan itu bisa menggurita, menguasai dirinya, dan membuat dia selalu mengeluh.
membandingkan diri dengan orang lain yang mempunyai sesuatu yang tidak dimilikinya. Ya, padahal kita hidup di tengah-tengah masyarakat itu yang tentu punya kelebihan-kelebihan yang tertentu dibandingkan diri kita, Pak Pol. Nah, ini bagaimana kita harus menyikapinya? Sudah tentu yang pasti kita harus melihat apa yang kita miliki. Kita harus berkata apa yang Tuhan telah berikan, ini adalah pemberian Tuhan untuk saya. Nah, orang lain menerima yang lain dari Tuhan, ya biarkan itu adalah pemberian Tuhan untuknya. Ada maksud Tuhan, Tuhan memberikan itu kepadanya. Ada maksud Tuhan, Tuhan memberikan ini kepada saya. Nah, perspektif seperti inilah yang mesti kita kembangkan. Ya, sebenarnya kita juga sadari bahwa perasaan iri ini merugikan diri kita sendiri daripada merugikan orang lain. Betul begitu, Pak Pol? Seyogianya kita menyadarinya, Pak Gunawan. Tapi masalahnya adalah orang yang rentan terhadap iri hati ini tidak menyadarinya. Dia tidak menyadari bahwa dia itu sedang menggerogoti dirinya sendiri. Sebab bukankah dia jarang sekali bisa bersukacita atau berbahagia. Sangat jarang sekali. Tapi ya sekali lagi dia buta. Dia tidak menyadari hal itu. Dia tetap fokuskan pada orang lain. Kenapa kok punya ini? Kenapa kok punya itu? Tidak bisa melihat apa yang telah dimilikinya. Ya, memang ada orang-orang tertentu itu yang memicu keirihatian kita gitu, Pak Pol, ya, dengan menceritakan berlebihan tentang apa yang dia miliki atau memamerkan segala sesuatu kelebihannya. Dan ini membuat orang lain mau tidak mau itu jadi iri gitu jadinya, Pak Pol. Nah, itu memang kadang-kadang terjadi juga, ya karena adanya orang-orang tertentu yang memamer-mamerkan, memancing-mancing, akhirnya kita tidak bisa tidak membanding-bandingkan diri dengan orang-orang itu, dan mulailah merasakan, kok kita nggak punya apa yang dia punya, ya. Nah, muncullah perasaan iri, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh teman-teman itu. Nah, kita mesti menjaga hati kita di sini, Pak Gunawan. Kita mesti menjaga, bukan saja kita melihat apa yang telah kita miliki, kita juga tidak membanding-bandingkan apa yang kita miliki itu dengan orang lain. Kecenderungan kita, Pak Gunawan, meskipun kita mempunyai sesuatu yang sama dengan orang lain, tetap kita banding-bandingkan. Oh, kok misalkan kita punya anak, dia juga punya anak. Dua-dua baik. Dua-dua juga mempunyai prestasi yang baik di sekolah. Tapi biasanya tetap saja kita banding-bandingkan. Kok lebihnya di situ si anak ini. Kok si anak bisa ini, anak saya nggak bisa. Jadi orang yang memang rentan terhadap iri hati, meskipun punya yang dimiliki oleh orang lain, ya, tetap membanding-bandingkan. Nah, tadi kan saya mengatakan yang pertama itu kasusnya adalah tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga terus ingin memilikinya. Nah, kasus yang kedua ini atau penyebab yang kedua ini, dia memiliki apa yang dia punya itu sama dengan apa yang dipunyai oleh orang lain, tapi tetap dia membanding-bandingkan diri karena mau kok tetap lebih baik orang lain punya daripada dia punya. Benar-benar sampai-sampai seperti itu, Pak Gunawan. Tidak punya membandingkan diri dengan orang yang punya. Sudah punya pun tetap membanding-bandingkan diri dengan orang yang mempunyai benda yang sama dengan dia. Iya, dan itu akan timbul perasaan bahwa Allah itu tidak adil terhadap diri seseorang itu, Pak Pol. Seringkali akhirnya itulah yang menjadi akarnya dan menjadi buahnya juga sekaligus, Pak Gunawan. Yaitu orang-orang yang rentan terhadap iri hati itu senantiasa berkata, saya tidak seberuntung orang lain. Dan langsung menunjukkan telunjuknya pada Tuhan atau hidup ini. Kok tidak adil? Kenapa kok saya tidak mendapatkan yang baik-baik? Sama sekali tidak bisa menghitung berkat. Apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang telah Tuhan bagikan kepadanya, itu tidak dilihatnya. Selalu akhirnya mengeluh, kok Tuhan itu tidak adil, kok Tuhan kok berbuat ini kepada saya. Nah, sehingga akhirnya dia mempunyai pandangan seolah-olah Tuhan itu tuh sengaja memang ingin merugikannya. Tuhan itu seolah-olah mempunyai proyek pribadi, mengikutinya, mengejarnya untuk nanti merugikannya. Nah, sekali lagi kita tahu ini adalah sebuah konsep yang keliru. Tapi sebagian dari orang-orang yang mudah iri hati memiliki perspektif seperti ini tentang Tuhan dan hidup. Ya, itu
dengan terus menyalahkan Tuhan itu kadang-kadang juga menyalahkan orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya yang seolah-olah membuat dia sampai jadi sedemikian rupa itu, Pak Bos. Itu poin yang betul sekali, Pak Gunawan. Jadi orang-orang yang rentan terhadap iri hati mudah menyalahkan lingkungan. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab. Tidak bisa ia berkata, ya saya punya andilnya, saya mempunyai bagian dalam masalah ini sehingga saya tidak memiliki ini itu. Nah biasanya orang-orang yang rentan terhadap iri hati, ya menyalahkan sekelilingnya. Coba kalau saja saya dibesarkan oleh orang tua ini. Coba kalau saja orang tua saya tidak berbuat ini. Coba kalau saja orang tua saya berbuat ini. Coba kalau sekolah saya, teman saya. Dan selalu menyalahkan lingkungan seolah-olah lingkunganlah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidupnya. Saya tidak mengatakan lingkungan tidak berandil dalam hidup kita. Ada di antara kita yang mengalami kerugian karena lingkungan hidup di mana kita dibesarkan. Itu kenyataan hidup, Pak Gunawan. Karena orang tua tidak bertanggung jawab, ada anak-anak yang ingin sekolah dan bisa bersekolah, tidak bersekolah. Kenapa? Tidak ada yang membiayai, tidak ada yang mengurus. Nah, itu kan kita bisa lihat jelas si anak menjadi korban kelalaian orang tuanya. Betul ya, jadi ada kasus di mana kita menjadi korban lingkungan dan orang lain. Namun pertanyaannya, apakah semua ketidakberuntungan kita disebabkan oleh orang lain? Belum tentu. Kadang-kadang oleh kita juga. Dan yang kedua, kalaupun kita adalah korban perlakuan lingkungan atau orang lain, bukankah pada akhirnya kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu, untuk mengubah apa yang telah kita terima itu, untuk melakukan yang terbaik di dalam situasi yang tidak baik itu. Nah, itu adalah bagian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Tapi orang yang mudah iri hati tidak bisa melihat itu, Pak Gunawan. Sepenuhnya dia limpahkan kepada orang. Oranglah yang memang bersalah dan harus seolah-olah orang itu menebus kesalahannya untuk dia. Ya, seringkali orang mengekspresikan iri hatinya itu bukan hanya sekedar dengan keluhan-keluhan seperti itu, Pak Paul. Kadang-kadang juga dengan kemarahannya. Seperti juga tadi yang Pak Paul sebutkan tentang Kain dan Habil. Kain itu kan marah sekali terhadap Habil. Padahal itu kan ya bukan salahnya Habil itu, Pak Paul ya. Nah, iri hati akhirnya mempunyai reaksi yang sangat buruk, Pak Gunawan. Begitu buruknya sehingga bisa menjadi jahat. Yaitu ini. Orang yang iri hati akhirnya akan berkata, kalau saya tidak mendapatkannya, orang lain pun tidak boleh mendapatkannya. Kalau saya tidak menikmatinya, orang lain pun tidak boleh menikmatinya. Jadi, waktu dia melihat, kok orang lain menikmatinya, dia tidak bisa menikmatinya. Wah, hatinya langsung penuh amarah. Dan begitu hatinya diisi oleh amarah, timbul niat jahat. Dia juga harus menghancurkan orang lain yang hidupnya kok begitu baik, yang bisa menikmati semuanya itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya memang kalau dia tidak dikuasai oleh Tuhan, dia akan bisa mata gelap, bisa berbuat hal-hal yang sangat salah untuk merugikan orang lain, atau misalkan menyebarkan gosip yang tidak benar tentang orang-orang yang dia itu iri kepadanya, supaya orang-orang akhirnya mempunyai pandangan negatif tentang orang-orang yang menjadi objek iri hatinya itu. Ya, jadi bagaimana kita harus bersikap, Pak Paul ya, kalau kita itu sedang dikuasai oleh perasaan iri hati gitu, Pak Paul? Kita memang pertama-tama ya harus menyadari jadinya tuh sebetulnya apa itu yang terjadi tatkala kita iri hati. Nah, dari sini kita berangkat melihat penanganannya. Waktu kita iri hati, sebetulnya sekurang-kurangnya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus kaitkan ini dengan Tuhan, Pak Gunawan. Kita tidak bisa melepaskan iri hati dari Tuhan. Ya, ada kaitan langsung dengan Tuhan. Sebab bukankah apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan? Nah, jadi orang yang iri hati mesti menyadari. Tatkala dia iri hati,
dia sedang tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan. Kedua, tatkala dia iri hati, sesungguhnya dia sedang tidak dapat menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Jadi yang pertama tidak mensyukuri, dan yang kedua tidak bisa menikmati. Dan yang ketiga, tatkala dia iri hati, dia pun tidak ingin orang lain menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada orang tersebut. Waktu dia melihat orang kok bahagia, senang, menikmati sesuatu, wah, hatinya penuh dengan kemarahan. Timbul niat, pokoknya orang itu tidak boleh menikmatinya juga. Nah, kalau kita mudah terkena iri hati, kita mesti menyadari inilah ketiga hal yang sebetulnya berkecamuk di hati kita. Tidak bersyukur, tidak bisa menikmati, dan melarang orang menikmati apa yang menjadi milik mereka. Nah, biasanya orang yang iri hati itu juga kadang-kadang mengajak orang lain supaya iri juga terhadap apa yang dia iri itu, gitu, Pak Pal. Dengan satu tujuan, Pak Gunawan, supaya dia tidak merasa dia jelek sendiri. Dia tidak merasa bahwa saya ini yang bermasalah sendirian. Sebab dia akan bisa berkata, oh lihat, teman saya juga mempunyai perasaan yang sama. Yang satu ini juga mempunyai pandangan yang sama. Jadi berarti bukan saya sendirian. Orang-orang lain juga mempunyai perspektif atau pandangan yang sama. Nah, dengan cara itu, dia melestarikan iri hatinya. Dia berkata, ya ini wajar, tidak apa-apa. Tidak, iri hati bukanlah sesuatu yang kita mesti sambut dan izinkan untuk bersarang di hati kita. Iri hati harus kita lawan. Iri hati bertentangan sekali dengan sifat Tuhan yang murah hati. Ya, jadi kalau kita harus melawannya, Pak Pol, itu bagaimana kita melawan iri hati itu, Pak Pol? Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini perintah Tuhan. Ia meminta kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita mesti melatih mengondisi diri kita. Apapun itu porsi yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Bersyukurlah dengan berkata, terima kasih Tuhan. Kenapa kita berkata terima kasih? Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang paling baik untuk kita. Kalau dia berikan kita porsi kecil ini, berarti Tuhan tahu porsi kecil inilah yang paling baik untuk kita. Kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, yakinlah Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Bahwa yang kita inginkan itu tuh belum tentu baik untuk kita. Jadi terimalah apapun yang Tuhan telah tetapkan untuk kita dan berterima kasihlah. Belajarlah berterima kasih. Sebab bukankah berkat Tuhan itu begitu banyak? Ya, bukan saja berkat-berkat tertentu yang kita inginkan, yang lain pun ya, seperti udara, seperti cuaca, seperti hujan, seperti tanaman, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah dan berterima kasihlah. Dan justru itulah yang sangat sulit dilakukan oleh orang yang rentan terhadap iri hati itu, Pak Pol, untuk mengucap syukur. Dia membutuhkan orang lain yang membukakan mata dia untuk melihat bahwa ada banyak hal sebenarnya yang bisa disyukuri gitu. Sudah tentu kalau ada orang yang bisa mengingatkannya itu sangat baik sekali, Pak Gunawan. Ya, mudah-mudahanlah dia waktu mendengarkan khotbah, membaca firman Tuhan, dia tergerak kembali ya, dia diingatkan. Tapi intinya adalah sebetulnya ini, Pak Gunawan. Orang yang iri hati mesti sering-sering melihat Tuhan. Itu tuh kuncinya. Jangan sering-sering melihat manusia. Sering-seringlah melihat Tuhan. Waktu kita sering-sering melihat Tuhan, nah, kita lebih bisa berterima kasih. Ya, lebih bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat rencana Tuhan. Oh, mengerti saya kenapa dulu enggak menerima ini, enggak menerima itu. Oh, sekarang saya sadari. Makin berterima kasih. Oh, Tuhan tahu apa yang paling baik. Nah, orang yang sering melihat Tuhan dan melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya, itu orang akan lebih mudah bersyukur kepada Tuhan. Jadi sebenarnya perasaan iri hati itu bisa dipakai untuk menjadi sesuatu yang positif di dalam diri kita gitu, Pak Pol. Dengan kata lain, kita bisa membalikkannya dan menyerahkannya kepada Tuhan.
terus kemudian melihat hal-hal yang telah Tuhan berikan. Oke, saya nggak mendapatkan ini, tapi saya telah menerima ini, menerima itu. Tuhan telah memberikan saya kesehatan, Tuhan memberikan kepada saya keluarga yang begitu sangat hangat, saling mengasihi lah. Itu semua berkah Tuhan. Jadi waktu kita melihat yang tidak kita miliki, justru waktu kita melihat Tuhan, kita diingatkan akan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan disitulah kita bersyukur kepadanya. Ya, jadi sebenarnya peran teman yang dekat atau peran keluarga untuk menolong orang ini keluar atau terlepas dari perasaan iri hati itu besar sekali, Pak Pol. Besar, tapi dia sendiri juga harus berusaha, Pak Gunawan. Dia harus memaksa matanya memandang Tuhan dan memandang Tuhan kembali. Ya, apakah ada yang lain, Pak Pol? Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 dan 26 berkata, "Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan." Firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan kita tidak akan bisa menikmati pemberian Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak memampukan kita menikmati pemberiannya itu. Jadi apapun yang Tuhan telah berikan, pertama mintalah Tuhan tolong agar kita bisa menikmatinya. Minta Tuhan memampukan kita menikmatinya. Nah, kalau hati kita sudah dipenuhi dengan rasa syukur, kita tidak mengeluhkan yang tidak kita miliki, kita mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah diberikannya, kita akan lebih mampu ya menikmati yang Tuhan telah berikan itu. Meskipun misalkan rumah kita kecil, kita lebih bisa menikmatinya. Ya, meskipun kita tidak punya kendaraan yang baik, tapi yang sederhana pun kita bisa menikmatinya. Nah, ini nih benar-benar memerlukan suatu kesungguhan, suatu kerendahan hati, tapi terutama dibutuhkan hati yang penuh syukur agar dapat menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, ada orang yang mengatakan kalau kita sudah menikmati semua itu, Pak Pol, berarti kita tidak punya lagi gairah untuk mencapai yang lebih tinggi daripada apa yang sudah kita terima itu, gitu, Pak Pol. Saya kira sebaiknya ya meskipun kita telah memiliki yang telah Tuhan berikan kepada kita, kalau kita memang masih mempunyai kebutuhan yang lain, jangan ragu untuk bawakan itu ke dalam doa. Tidak salah ya, berdoa agar Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Nah, dan kalau Tuhan memang bukakan pintu sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita, silahkan kembangkan, jangan ragu, tidak apa-apa. Asalkan serahkan usaha itu juga kepada Tuhan. Ya, tapi dasarnya bukan karena iri hati, Pak Pol ya? Betul, betul. Iya. Hal yang lain yang Pak Pol ingin sampaikan? Firman Tuhan di kitab Pengkhotbah 4, ayat 4 dan 6 berkata, "Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin." Nah, pengkhotbah mau mengatakan kepada kita bahwa ya hidup dalam dunia ini nih begitu tidak sempurnanya. Sehingga usaha orang memperbaiki diri seringkali itu tuh dimotivasi oleh iri hati. Jadi pengkhotbah berkata, segenggam ketenangan, artinya meskipun kita punya sedikit, tapi kita damai, tentram, itu lebih baik daripada berusaha lebih keras lagi. Tapi itu sebetulnya dimotivasi oleh iri hati. Jangan. Nah, kalau saya boleh gunakan ayat ini untuk menambahkan satu poin lagi adalah belajarlah bersukacita bagi orang lain. Meskipun kita punya 1 genggam, orang punya 2 genggam, ya bersyukurlah bagi mereka. Tuhan telah memberkati mereka, kita bersukacita untuk mereka. Nah, waktu hati kita diisi dengan sukacita untuk orang lain, saya kira iri hati itu makin hari akan makin menipis dan akhirnya hilang. Ya, sebenarnya Alkitab sudah cukup banyak mengingatkan kita untuk tidak menumbuhkan atau mengembangkan perasaan iri hati ini, Pak Pol. Tetapi memang
ini membutuhkan suatu latihan yang terus-menerus dan kedisiplinan yang kuat agar ya walaupun tidak hilang 100% itu, tetapi makin lama dia akan makin menyusut di dalam kehidupan ini. Ya, tepat sekali Pak Gunawan. Ya, Pak Paul, terima kasih sekali untuk perbincangan ini, dan saya percaya ini akan menolong banyak saudara-saudara kita yang dengan tekun telah mengikuti acara Telaga ini.